Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti dengan NIM 15721108019 akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan penetapan volume dan harga di perusahaan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga atau sales atau marketing, serta waktu terjadinya penjualan dan lain-lain. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Untuk menetapkan volume produk dapat berdasarkan sebagai berikut, seperti yang pertama, berdasarkan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata misalkan volume penjualan selama 5 tahun belakangan. Pada tahun 2017, volume unit sebesar 220.000, volume pertumbuhan sebanyak 30.000 dan persentase 13%. Pada tahun 2018, volume unit sebanyak 250.000, volume pertumbuhan sebanyak 5.000 dan persentase sebanyak 2%. Pada tahun 2019, volume unit sebanyak 255.000, volume pertumbuhan sebanyak 45.000 dan persentase sebanyak 17%. Pada tahun 2020, volume unit sebanyak 300.000, volume pertumbuhan sebanyak 50.000 dan persentase sebanyak 16%. Jumlah keseluruhan dari volume pertumbuhan sebanyak 130.000 dan jumlah keseluruhan dari persentase sebanyak 12%. Untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat sebesar 30.000 yang didapat dari selisih volume tahun 2018 dengan tahun 2017. Kemudian untuk persentasenya didapatkan dari hasil selisih tersebut yang dibagi dengan tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan rata-rata didapat dari total kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan 130.000 dan 12% sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 350.000 ditambah dengan 130.000 yang hasilnya adalah 480.000 unit. Sedangkan untuk persentase didapatkan 350.000 dikali dengan 100% tambah 12% yang menghasilkan 39.200 unit. Untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat sebesar 30.000 dari selisih volume tahun 2018 dengan 2017. Kemudian untuk persentasenya didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya. Lasker. Metode ini biasanya digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sebagai nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X, A sebagai konstanta, B sebagai slope. Adapun rumus dari A yaitu sigma Y dibagi dengan N, dan rumus dari B yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2, di mana sigma ini adalah jumlah penjualan aktual, N ini adalah jumlah tahun dalam data, dan sigma XY adalah jumlah perkalian X dan Y. Dan sigma X2 adalah jumlah kuadrat dari variabel X, yang berarti variabel X adalah tahun yaitu 2017, 2018, 2019, dan 2020 serta 2021. Dan untuk mempermudah perhitungan variabel waktu tidak dinyatakan dalam tahun tetapi dalam satuan angka seperti -2, -1, 0, 1, dan 2 serta seterusnya dan disebut dengan angka kode atau coding. Contohnya yaitu seperti di tabel pada tahun 2017 tahun ke-0 volume penjualan sebanyak 225.000 dan X1 sebanyak -2 dan kemudian X1 dikali dengan Y1 menghasilkan -450.000. Kemudian 2018 tahun ke-1 dengan
volume penjualan sebanyak 251.000 dengan X1 minus 1 yang menghasilkan X1 dikali Y1 sama dengan minus 251.000. Kemudian pada tahun 2019, pada tahun kedua, volume penjualan sebanyak 300.000 dengan X1 sebanyak 0 sehingga X1 dikali Y1 sama dengan 0. Dan pada tahun 2020, tahun ketiga, volume penjualan sebanyak 315.000, X1 1 dan jumlah X1 dikali Y1 sama dengan 315.000. Dan pada tahun 2021, tahun keempat, menghasilkan volume penjualan sebanyak 3.350.000, X1 2, kemudian dikali X1 dengan Y1 menghasilkan 670.000. Jumlah dari volume penjualan sebanyak 1.426.000 dan jumlah dari X1 dikali Y1 sebanyak 284.000 serta jumlah dari X1 kuadrat sebanyak 10. Sehingga A sama dengan 1.426.000 dibagi dengan 5 menghasilkan 285.200. Sedangkan B sama dengan 284.000 dibagi dengan 10, di mana 10 ini adalah jumlah dari sigma X kuadrat, sehingga menghasilkan 28.400. X adalah 3, yaitu kode untuk tahun 2022. Nah, penjualan tahun 2022 Y sama dengan A tambah BX, di mana 285.200 ditambah dengan 28.400 dikali 3 dan menghasilkan 370.400 unit. Yang kedua, target pertumbuhan penjualan. Ada 2, yaitu pertumbuhan volume penjualan serta pertumbuhan pangsa pasar. Yang ketiga, demografi. Ada 4, yaitu perubahan kelompok usia tertentu dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua, perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. Yang ketiga, perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misal selera konsumen dan lain-lain. Yang keempat, perubahan iklim. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapat, dan yang kelima adalah perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan seperti politik, sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, dan inflasi. Yang kedua, penetapan harga jual produk. Yang pertama, metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Dan yang kedua yaitu metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. Ilustrasi. Kapasitas produk normal PT ISA Sentosa per tahun adalah sebesar 200 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 150.000 unit untuk tahun 2022. Untuk pembuatan anggaran 2022, pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk produksi 150 unit seperti terlihat dalam tabel. Biaya langsung yaitu 250 juta, biaya tenaga kerja langsung 150 juta, biaya overhead variabel 200 juta, biaya overhead tetap 140 juta, biaya pemasaran variabel 240 juta, biaya pemasaran tetap 100 juta, biaya admin dan umum 150 juta, sehingga total biaya yaitu 1.230 juta. Manajemen 5 pilar sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus.
Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual yaitu penjualan total sama dengan biaya total ditambah dengan 20%, di mana 1.230 juta ditambah 20% dari 1.230 juta. Nah, hasilnya adalah 1.476 juta. Sedangkan harga jual per unit yaitu 1.476 juta dibagi dengan 150.000 yang menghasilkan 9.840 unit. Yang kedua, biaya variabel, di mana biaya bahan langsungnya yaitu 250 juta, biaya tenaga kerja langsung 150 juta, biaya overhead variabel 200 juta, biaya overhead tetap 140 juta, sehingga biaya produksinya yaitu 740 juta. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual yaitu penjualan total sama dengan biaya produksi ditambah dengan 20%, di mana 740 juta ditambah dengan 20% dikali 740 juta, sehingga menghasilkan 8.800 juta. 888 juta. Dan harga jual per unit sama dengan 888 juta dibagi dengan 150 unit, sehingga menghasilkan 5.920 per unit. Sekian persentase dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.